Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'u barakati ulumah bidara ya rabbal alamin wa yawma dibastain. Faslun utawi iki ku pasal suwiji furudut tayamumi utawi pira-pira pardune tayamum iku khamsatun ana 5. Kalau disebut furudut tayamum itu ai arkanu sama ya, mau furudut tayamum mau fardu tayamum atau rukun tayamum itu ya sama, itu juga. Furudut tayamum ai arkanut tayamum sama. Ada berapa? 5. Al awalu utawi kang pertama iku naklut turabi mindah ing debu. Mindah ing debu itu artinya gini. Debu itu bisa kita jadikan alat untuk membasuh wajah, harus pakai di perantara dipindah, sehingga nanti tidak sah tayamum itu kalau wudunya tidak dipindah. Contoh, mau tayamum nungguin truk tanah lewat, nungguin truk tanah lewat. Lah pas truk tanah lewat mukanya gitu kan, nanti kena itu apa? Seperti itu tayamum tidak sah. Atau langsung ada tembok bapak-bapain, tidak sah gitu. Jadi di antara makni ini kayak nggak masuk logika banget sih. Ini bukan ibadah yang pakai logika, tapi ini amrun ta'abbudi. Jadi di dalam perintah agama itu atau larangan agama ada yang diklasifikasikan sebagai apa? Sebuah perintah yang memang tidak boleh ditawar, dan Anda tidak boleh sampai memikirkan kenapa harus begitu. Tidak boleh itu. Itu kategorinya namanya amrun apa? Ta'abbudi. Perintah yang kalau Anda jalankan tergolong ibadah. Jangan perlu nanya kenapa harus begitu. Nah itulah nanti pakai pedomannya ad-dinu la yukayyif. Apa itu? Agama itu, cara beragama itu nggak selalu pakai akal. Kalau semua agama nanti standarnya pakai akal, berarti kita kena itu, terkontaminasi paham Mu'tazilah laknatullah alaih. Ya. Kepatuhan kita, nunduknya kita atas perintah Allah tanpa pernah bertanya kenapa harus begitu, itu namanya amrun ta'abbudi. Kan sama toh Pak, Bapak ngambil debu terus taruh di muka, kan berarti mukanya sama-sama kotor toh Pak. Daripada begitu mendingan apa? Langsung aja tembok ada debunya terus wajah kita gitu, kan sama toh Pak, sama-sama apa? Sama-sama kotor. Atau truk tanah lewat terus wajah kita, itu lebih efektif malah. Yang penting jangan mentok apa? Ya truknya. Yang kita butuhkan kan apa? Debunya kan gitu. Nggak bisa di akal-akalin gitu, tidak bisa. Karena ketika kita harus tayamum membasuh wajah dan tangan dan debunya harus dipindah, ya harus dipindah. Dipindah itu artinya menggunakan perantara. Apa perantaranya? Tangan kita. Baik tangan untuk membasuh wajah maupun tangan nanti untuk membasuh telapak tangan. Itu yang disebut naklut turab. Jadi debunya harus dipindah. Kecuali yang tayamumnya sudah meninggal dunia, kan nggak bisa dia. Pernah nggak ada cerita orang mati tayamum? Ada? Ya nggak ada lah, sama juga. Apa pernah lihat orang mati wudhu? Kan nggak ada. Namanya udah mati berarti diwudukan. Kalau udah mati berarti diwudukan atau ditayamumkan. Pernah nggak jenazah? Pernah lihat atau dengar lah ada jenazah ditayamumkan? Pernah nggak? Belum pernah? Waduh, kemana aja nih? Jadi kasusnya ada jenazah itu kebakar. Jadi jenazah itu kebakar. Tetangga saya pernah kejadian itu. Kebakarnya 80%. Gas itu yang hijau itu meledak. Jadi dia kena kebakar 80%. Masalahnya ketika dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal, nggak mau. Pokoknya keluarga maunya apa? Diurus sendiri. Lah amilnya, tahu amil nggak? Yang tukang mandi itu ilmunya belum nyampe ke situ. Nanya itu sama Pak RT, ya ditanya Pak RT nggak ngaji pikir. Nah, akhirnya nyampe ke rumah. Pak Ustadz ini lagi pada bingung kenapa Pak Kondi meninggal, kondisinya orang Kebumen Pak Kondi itu.
Itu kondisi terbakar 80%. Terus mandinya gimana? Ya jangan dimandiin, terus apa? Tayamumin. Gitu. Solusinya ditayamumin. Terus bagaimana? Tapi ada yang utuh, ada bagian belakang badannya ini agak relatif utuh tadi nggak hitam, tapi semua ini ke bawah hitam. Nah, terus gimana caranya? Kayak dia bungkus yang tidak apa? Yang tidak boleh kena air, berarti yang bagian hitamnya kan diapain? Bungkus. Nah, ada pun bagian yang masih belum hitam, belum angus, itu harus dimandikan. Gantinya supaya apa? Tubuh ini suci, walaupun ditutup pakai plastik, gantinya pakai tayamum. Kalau tayamum kan nggak apa-apa, wajahnya angus, yang penting kan nggak harus sama itu. Tenang ya Pak, lagi angus-angus gitu, jadi gitu nggak? Sekedar saja. Ijra'il yad saja, sekedar telapak tangan itu melintas di area muka, jangan begitu-gituin Pak angus. Jadi jangan bayangin tayamumnya orang hidup sama tayamumnya orang mati. Gitu. Nah, itu kasus ketika ada anggota tubuhnya apa tidak bisa kena bungkus bagian. Oke. Ya Allah. Yang kedua apa ini? Yang kedua itu baru yang pertama ya. Al-awwalu naqlutu asani utawi kang kapindo iku an-niyah. Niat itu artinya qasdu. Jadi menyengaja bahwa kerjaan saya ini adalah namanya tayamum. Tidak semua orang main tanah itu tayamum. Anaknya Mas Pian dulu main tanah, apa itu tayamum? Bukan, itu kan termasuk kosdunya anaknya Mas Pian main tanah, bukan karena tayamum, tapi karena dolanan. Maka penting niat dalam tayamum itu. Apa bilangnya Pak? Niat tayamum bilangnya apa? Nawaitu tayamuma listibahati fardis shalah. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan. Ingat di kata-katanya ini penting banget. Supaya diperbolehkan Kok nggak ada raf'al hadas? Kenapa? Angkat ya. Pak, tayamum itu toharoh darurat, bersuci yang sudah darurat. Maka karena toharohnya darurat, dia tidak mampu mengangkat hadas, tidak bisa hadas dihilangkan, tidak bisa. Maka untuk bisa sholat dengan tayamum bilangnya istibahah. Apa istibahah? Supaya diperbolehkan. Cuma konsekuensinya begini. Istibahati sholat itu artinya yang boleh dipakai dari tayamum Anda itu hanya satu fardu saja. Kenapa? Terlalu lemahnya taharah Anda. Jadi jangan sampai nanti tayamum maghrib sekaligus buat apa? Nggak bisa itu aturan itu, kalau gitu ngarang nggak bisa itu. Tapi buat yang sunnah boleh buat qobliyah, boleh ba'diyah dan seterusnya. Yang kedua, tidak boleh tayamum kalau waktunya belum masuk. Kenapa dah? Jadi nungguin bedung dulu nih, atau azan dulu, begitu azan baru. Kenapa harus nunggu waktu dulu? Nih, umpama terjadi lagi kekeringan, tapi mendung nih. Ini mendung ya. Apalagi sudah terdengar apa? Oke. Kita mau sholat asar nggak ada air, kan harus tayamum dong. Oke. Udah nggak ada air sama sekali. Sebenarnya kita mau asar. Begitu azan apa boleh langsung tayamum? Gak boleh. Kenapa? Kan sudah mendung. Tungguin. Sampai jam berapa? Ya sampai turun. Oke. Maghrib jam berapa sekarang maghrib? Iya 6 kurang. 6 kurang berapa? 5.40, berarti jam 6 kurang 20 ya. Nanti kita baru tayamum setelah yang kita tunggu tidak turun-turun, tapi udah tinggal 10 menit lagi mau habis asar. Baru tayamum. Itu pun begitu Allahu Akbar baru dapat rakaat ketiga tiba-tiba turun hujan, batal sholat kita. Karena yang membatalkan tayamum dari sholat kita adalah apa? Turunnya hujan ketika kita tayamum.
Tapi banyak kan ohnya gitu. Yang ketiga, asalisu utawi kang kaping 3 iku mashul wajhi, membasuh wajah. Oke. Ini yang diperbolehkan tayamum itu baik hadas kecil maupun hadas besar. Logika kita kan ngomong ya, oke dah Ustadz, kalau memang tayamum itu menggantikan wudhu, berarti yang dibasuh wajah sama tangan. Tapi kalau kita junub, tayamumnya gimana? Kan gak mungkin guling-guling. Tetap tayamumnya bagian apa? Wajah dan pertanyaannya, kok bisa hadasnya hadas besar tapi cukup dengan tayamum, tapi yang dibasuh wajah dan tangan? Apa kata ulama? Al wajhu kal aqda'il wahid. Itu jawabannya apa? Al wajhu kal aqda'il wahid. Jadi wajah kita itu seperti satu anggota tubuh, sehingga ketika kita punya junub terus harus tayamum, ketika kita basuh wajah kita itu seperti membasuh seluruh tubuh gitu loh. Maka waktu punya junub hadas besar nggak perlu guling-guling lah. Itu alasannya, paham ya? Ya Allah, yang terakhir ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Al-khabisu utawi kang kaping 5 iku at-tartibu bainal mashataini, ing dalem antarane rong usapan.